Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Alfianto dan saya bersama teman saya Rizky Fikri Tholib akan mempresentasikan hasil dari diskusi tentang hasil dari business requirement dokumen dari pegadaian digital service. Oke, langsung next ke spesifikasi. Nah, jadi di bagian pertama ini kita menjelaskan spesifikasi kebutuhan bisnisnya. Karena seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul berbagai macam layanan yang dapat memenuhi akan informasi. Peran serta teknologi informasi menjadikan pengolahan informasi menjadi sangat mudah. Penggunaan teknologi dalam sistem informasi dapat menyediakan akses bagi penggunanya di mana saja secara online sehingga keterbatasan yang dialami dapat diminimalisir serta dapat mendukung kinerja operasional pada perusahaan. Akses yang dapat dilakukan dapat diupayakan dengan sistem informasi berbasis web yang dapat berperan penting manajemen data dan informasi. Contohnya, proses pelaksanaan lelang dalam perusahaan sering mengalami kendala karena banyaknya tahapan yang harus dilakukan dalam lelang. Perusahaan Pegadaian Syariah adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa penyaluran kredit bagi masyarakat atas dasar hukum gadal. Pada PT Pegadaian Syariah terdapat satu kegiatan lelang di mana lelang barang yang telah digadaikan namun telah lewat tempo pembayaran kredit, maka barang tersebut akan dilelangkan secara umum oleh perusahaan. Jadi PT Pegadaian ini udah memanfaatkan internet sebagai kegiatan bisnis, namun kegiatan pelelangan itu masih dilakukan secara manual atau dalam kata lain masyarakat harus menghadiri agar eh, undangan acara pelelangan yang diadakan dan ditempel di papan pengumuman dan masih harus saling tatap muka untuk melakukan transaksi untuk menawar barang yang dilelang. Lalu yang poin kedua itu ada deskripsi proyek. Nah, deskripsi proyek ini jadi ini nih ada aplikasi pegadaian digital, yaitu aplikasi yang memudahkan transaksi pegadaian di mana saja melalui ponsel secara aman. Pegadaian digital service ini merupakan layanan digital pegadaian dalam bentuk aplikasi berbasis web atau mobile yang dapat memberikan pelayanan produk pegadaian untuk membantu nasabah melakukan transaksi gadai dan beragam produk-produk pegadaian yang lainnya melalui smartphone. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan yang ditawarkan oleh PT Pegadaian kepada para nasabahnya. Tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem layanan online pelaksan- dapat melaksanakan transaksi produk pegadaian dan apa saja fitur-fitur yang tersedia di aplikasi pegadaian digital service ini, serta untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah penggunaannya. Hasil dari pembahasannya ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan aplikasi pegadaian digital service masih terdapat banyak sekali kekurangan dan hal tersebut harus diperbaiki agar aplikasi ini dapat digunakan secara optimal oleh semua nasabah. Terlepas dari hal tersebut, peran aplikasi PDS ini sangat membantu transaksi nasabah dikarenakan banyaknya fitur-fitur dan pelayanan yang dapat mempermudah urusan nasabah sesuai dengan kebutuhannya. Oke, next kita masuk ke kebutuhan fungsionalnya. Jadi di sini poin ketiga ini kita mau ngejabarin kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan fungsional, yaitu kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nanti akan dilakukan oleh sistem. Berikut adalah kebutuhan fungsionalnya. Jadi yang pertama itu ada sistem dapat melakukan registrasi pendaftaran bagi peserta lelang. Yang kedua dapat menampilkan informasi barang yang dilelang beserta tanggal masa waktu lelang pada masing-masing barangnya. Yang ketiga, sistem juga dapat menampilkan informasi dana lelang dari yang terendah sampai yang tertinggi dari penawaran masing-masing peserta lelang. Yang keempat, sistem dapat melakukan proses bid atau melakukan penawaran dari peserta lelang dan pada masing-masing barang yang dilelang. Lalu poin kedua itu ada kebutuhan non fungsional, yaitu kebutuhan yang mendeskripsikan jenis kebutuhan perangkat keras yang bersifat properti perilaku yang dimiliki oleh sistem, yaitu kebutuhan perangkat keras atau hardware, kebutuhan perangkat lunak, software, dan kebutuhan perangkat manusia atau brainware. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan adalah yang pertama itu ada personal komputer atau laptop,
monitor spesifikasi yaitu minimal layar 14 inch, prosesor minimum Pentium Intel Celeron 2955U, memori yang digunakan yaitu minimal 2 GB dan hard disk minimum 500 GB serta terdapat mouse dan keyboardnya. Untuk perangkat lunaknya, sistem harus terintegrasi dengan sistem informasi sebelumnya. Yang kedua, sistem harus dapat diakses dari browser manapun. Sistem mewajibkan user untuk melakukan login terlebih dahulu. Sistem harus diakses dari device manapun. Halaman website dapat diakses 24 kali 7 jam tanpa perlu adanya admin yang harus menjalankan. Yang keenam, ada sistem harus terlindung dari virus dan bahaya lainnya. Yang ketujuh, data member hanya dapat diakses oleh administrator. Yang kedelapan, konten yang ditampilkan menyesuaikan jenis akses ke perpustakaan. Dan yang kesembilan, sistem menggunakan bahasa Indonesia. Untuk perangkat lunak pada komputer itu tidak akan berfungsi tanpa adanya perangkat lunak atau software, di mana perangkat lunak ini digunakan untuk mendukung sistem operasi. Adapun perangkat lunak yang diperlukan sebagai berikut, yaitu sistem operasi Windows 10 Ultimate. Yang kedua adalah Aragon, itu sebuah alat untuk menjalankan web server, database, sama database manager. Di sini web server kita pakai Apache, database sama MySQL, dan database manajernya PHP Yang ketiga tuh bahasa pemrograman PHP, keempat web browser Google Chrome, yang kelima database MySQL tentunya, dan yang keenam itu ada web editor Visual Studio Code. Nah, untuk poin keempat ini ada stakeholder. Pada sistem pegadaian di digital service itu terdapat stakeholder yang sangat penting, seperti berikut, yaitu yang pertama ada programmer aplikasi, termasuk PM, project manager, business analyst, data modeler, proses analis, tester, designer, developer, product owner, documentation, data administrator, QC, dan QA. Yang kedua ada staf pegadaian, yaitu orang yang melakukan pengawasan terhadap jalannya sistem, pencairan dana, customer service, dan verifikasi data pengguna. Yang ketiga ada pengguna atau masyarakat umum, yaitu orang yang menggunakan aplikasinya, melakukan proses gadai, mengajukan pembiayaan usaha atau haji, pembuatan rekening emas, dan yang keempat ada pihak ketiga pembayaran. Pihak ketiga pembayaran menggunakan transfer bank, e-wallet, e-money, dan sebagainya sebagai upaya pembayaran gadai dan jual beli emas. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke priority. Nah, di priority ini, di dokumen priority ini tentunya ada beberapa nilai dari skala prioritasnya. Yang pertama adalah 1 dengan rating kritikal, yaitu kritikal ini kebutuhan ini sangat penting untuk keberhasilan proyek. Proyek tidak akan mungkin terjadi tanpa persyaratan ini. Kemudian yang kedua adalah high. Kebutuhan ini merupakan prioritas tinggi, tetapi proyek dapat dilaksanakan minimal tanpa persyaratan ini. Kemudian value ketiga adalah medium, di mana kebutuhan ini agak penting karena memberikan beberapa nilai, tetapi proyek dapat dilanjutkan tanpanya. Yang keempat adalah low, di mana ini adalah persyaratan berprioritas rendah atau fitur bagus untuk dimiliki jika waktu dan biaya memungkinkan. Kemudian ada value kelima yaitu feature. Feature ini persyaratan berada di luar cakupan proyek ini dan telah disertakan di sini untuk kemungkinan rilis di masa mendatang. Oke, selanjutnya masuk ke System Requirement atau RQC. Nah, ada beberapa sistem requirement yang dibutuhkan untuk perangkat lunak ini. Yang pertama adalah dapat melakukan registrasi priority critical. Yang kedua adalah dapat melakukan proses gadai dengan priority critical. Yang ketiga adalah dapat melakukan proses gadai emas dengan priority critical. Yang keempat adalah dapat mengajukan pembiayaan usaha online dengan priority critical. Yang RQC kelima adalah dapat mengajukan pembiayaan biaya haji dengan priority critical. RQC keenam adalah dapat melakukan pembukaan rekening tabungan emas dengan priority critical.
RQC 7 dapat melakukan pembelian tabungan emas dengan priority kritikal. RQC 8 dapat melakukan pembayaran transaksi gadai dengan kritikal. RQC 9 dapat melakukan top up pinjaman gadai dengan priority kritikal. RQC 10 dapat melakukan pembayaran transaksi mikro dengan priority kritikal. RQC 11 dapat melakukan jual transfer cetak emas dengan priority kritikal. RQC 12 dapat melakukan pencairan pada bank tujuan dengan priority kritikal. RQC 13 dapat melakukan simulasi transaksi gadai dengan priority kritikal. Yang ke RQC 14 dapat melakukan pencairan di cabang pegadaian terdekat dengan priority kritikal. RQC ke-15 dapat melakukan informasi seputar produk dan layanan yang disediakan oleh pegadaian dengan priority kritikal. Itu tadi untuk sistem requirement-nya. Selanjutnya masuk ke keuangan. Nah, di sini untuk keuangan ada beberapa fase, yaitu dari planning, analisis, desain, development, testing, dan pemeliharaan sistem. Dimulai dari planning dulu dengan aktivitas menentukan batasan dan kebutuhan awal, kemudian menentukan proses bisnis dengan biaya 150.000. Kemudian di fase analisis terdapat aktivitas melakukan elisitasi kebutuhan dengan 150.000, menganalisis kebutuhan sistem, menentukan prioritas dari kebutuhan, memvalidasi kebutuhan dan memverifikasi kebutuhan, semuanya dengan biaya 150 dari tiap aktivitasnya. Kemudian ada pembuatan dokumen sebesar 1 juta. Kemudian fase desain. Fase desain di sini terdapat beberapa aktivitas, yaitu mendesain arsitektur sistem dengan biaya 450. Kemudian ada mendesain antarmuka dari sistem dan mendesain keamanan sistem, setiapnya bernilai atau biayanya 800.000. Kemudian ada mendesain data flow diagram, membuat skenario sistem, mendesain database yang akan digunakan dengan masing-masing biaya 450.000. Kemudian selanjutnya implementasi antarmuka pada fase development dengan biaya 4 juta, implementasi arsitektur dengan biaya 3 juta, implementasi backend dengan biaya 5 juta, integrasi sistem dengan biaya 3 juta, pengecekan aplikasi dengan biaya 3 juta. Kemudian masuk ke fase testing, yaitu melakukan demonstrasi terhadap stakeholder dengan biaya 1,5 juta. Kemudian pengujian aplikasi oleh stakeholder dan calon user dengan biaya 1,5 juta. Kemudian melakukan update perubahan atas berbagai perbaikan dengan biaya 3 juta. Terus selanjutnya masuk ke fase pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem di sini dengan aktivitas memelihara sistem aplikasi dengan 1,5 juta. Kemudian membuat laporan dengan 1 juta. Total dari semua pembiayaan dari keuangan ini yaitu 31.650.000. Oke, selanjutnya ada timeline pengerjaan untuk sistem pegadaian digital service ini. Nah, dimulai dari planning, sesuai aktivitas tadi, dimulai dari tanggal 18 September sampai 23 September, kemudian ada menentukan proses bisnis, dimulai tanggal 23 September sampai 26 September. Kemudian dari tahap analisis sendiri, sesuai pemaparan tadi, dimulai dari aktivitas melakukan elisitasi kebutuhan sampai pembuatan dokumen, itu dari tanggal 26 September sampai 10 Oktober. Kemudian masuk ke desain, di mana desain ini dimulai dari arsitektur sistem, antarmuka sistem, data flow diagram, skenario sistem, keamanan sistem, dan database. Untuk dari desain sendiri dari 10 Oktober sampai 3 November. Nah, kemudian lanjut ke tahap development, di mana dimulai dari implementasi antarmuka sampai pengecekan aplikasi itu dari 3 November sampai 25 November.
Kemudian ada testing, di mana melakukan demonstrasi testing itu dari 25 November selama satu hari saja. Kemudian pengujian aplikasi oleh stakeholder dan calon user juga 25 November sampai 26 November, di mana sehari saja. Kemudian melakukan update perubahan atas berbagai perbaikan itu dari 27 November sampai 4 Desember. Nah, untuk memelihara sistem aplikasi dimulai dari 4 Desember sampai 14 Desember, 18 Desember, kemudian membuat laporan dari 5 Desember sampai 10 Desember. Oke, mungkin sekian pemaparan dari laporan bisnis requirement dokumen dari PT Digital Service yang dibuat oleh kami. Jika ada salah kata atau kurang yang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.